Halo semua, saya Tirani Nobesi, mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan Pariwisata, Prodi UPW kelas 1B. Di sini saya akan menunjukkan beberapa video yang memuat tentang kasus-kasus yang mencemari nilai-nilai Pancasila. Selamat menyaksikan. Kita ke informasi pertama, peraturan terkait dengan pendatang non-muslim dilarang bermukim di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta ini akhirnya dicabut. Pencabutan dilakukan Kepala Dukuh setempat karena dinilai melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan terkait pendatang non-muslim dilarang bermukim di Dusun Karet, Desa Pleret, Bantul, Yogyakarta akhirnya dicabut. Aturan tersebut dicabut setelah keluhan Slamet Jumiarto menjadi viral di media sosial. Kejelasan kasus kematian aktivis HAM Munir Said Talib 17 tahun lalu tidak kunjung terungkap. Siapa otak pembunuhan Munir dalam perjalanannya menuju Belanda 7 September 2004 belum terungkap. Saat memperingati 17 tahun kematian Munir, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia dan mantan anggota tim pencari fakta kasus Munir, Usman Hamid, menilai pembunuhan Munir terkait situasi politik di masa itu. Usman mendesak pemerintahan Jokowi mengungkap otak di balik pembunuhan ini. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terbentang sangat luas. Masyarakat yang bercampur, suku yang beragam, kebiasaan yang berbeda di setiap pulau membuat Indonesia menjadi unik di mata negara lain. Di balik itu ternyata ada hal yang menyedihkan yang belum banyak diketahui. Sejak puluhan tahun lalu, beberapa daerah yang berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ingin memisahkan diri. Banyak alasan yang melatar belakangi keinginan masyarakat di wilayah tersebut, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga perbedaan ideologi. Berikut ini 11 daerah yang pernah ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Papua. Semasa penjajahan, wilayah Papua dikuasai oleh Belanda dan juga Australia. Kemudian ketika Indonesia merdeka, Papua pun dinyatakan termasuk menjadi wilayah Indonesia. Hal ini ditentang oleh banyak masyarakat Papua, hingga kemudian mendirikan organisasi Papua Merdeka atau OPM untuk memisahkan diri pada tahun 1965. Suara masyarakat Papua untuk bisa lepas dari Indonesia masih terdengar hingga saat ini. Maluku. Pada tahun 1950, sekelompok masyarakat Maluku yang tergabung dalam Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS mendeklarasikan kemerdekaan diri dari Republik Indonesia. Begitu banyak cara yang mereka lakukan agar Maluku bisa merdeka. Sama mengetahui bahwa bapak-bapak tersebut juga tadi hanya menyebutkan tentang masalah RKUHP dan RUU KPK, padahal dalam tuntutan ini masih banyak RUU bermasalah yang kami minta untuk tidak disahkan. Intinya, hari ini kami berikan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Karena hari ini kami merasa kecewa. Pertama, tidak boleh ada satupun yang mempolitisir agenda kami untuk menuntaskan reformasi. Tidak boleh ada satupun orang yang mempolitisir agenda kami dalam menuntaskan reformasi. Kedua, bapak-bapak sekalian selaku Dewan Perwakilan Rakyat ternyata tidak mendengarkan aspirasi kami. Tidak ada keadilan di sini. Udah benar-benar anak saya tidak bersalah. Udah benar-benar kasus salah tangkap sudah dibacakan semua, tapi katanya kadaluarsa. Sudah hadir di Mata Najwa pengamen Cipulir yang menjadi korban salah tangkap. Ada Arga Putra, ada Fikri Pribadi, dan ada Fatahila. Selamat malam teman-teman, adik-adik. Terima kasih sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Tadi itu ada cuplikan, itu ibunya Arga ya, ibunya Ucok. Itu di pengadilan ketika mendengarkan putusan hakim, tuntutan ganti rugi ditolak. Iya, Kak. Kecewa luar biasa. Ya, mungkin begitu, Kak. Apa? Kok masih bisa ketawa-ketawa, Ucok? Iya. Apa yang Ucok rasakan? Sudah salah tangkap, masuk penjara, minta ganti rugi ditolak. Saya ketawa begini bukan kenapa, Kak, karena saya udah nggak kaget gitu. Nggak kaget? Nggak kaget.
Dibilang kecewa sih ada, kecewa, sakit hati, tapi kalau kaget sih enggak. Karena saya emang hukum negeri ini sih kalau untuk rakyat kecil kayaknya seperti ini. Tidak kaget karena sudah menduga hukum akan seperti ini ke rakyat kecil? Iya. Sudah bisa memperkirakan bahwa tidak akan dibela begitu? Iya, Tidak akan. gitu Kak. Sepertinya begitu. Yang berjuang akan kalah sama yang beruang. Selanjutnya kita akan ke tahap pembahasan, di mana yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa yang berkaitan dengan intoleransi. Intoleransi sendiri adalah sikap di mana bertolak belakang dengan toleransi. Dalam video tersebut, beberapa warga menolak adanya beberapa warga lain yang berkeyakinan beda dan tidak diizinkan untuk tinggal di tempat tersebut. Dan yang kedua, kasus Munir yang dimana adalah tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus tersebut adalah kasus pelanggaran HAM di mana seorang Munir yang meninggal karena diracun dianggap sebagai pembunuhan politik, namun hingga saat ini belum terungkap sepenuhnya. Yang ketiga, pemecah kesatuan yang dimana adalah berkaitan dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Hingga saat ini masih ada beberapa warga yang ingin memecahkan diri dari Persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kehikmatan, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Dalam video tersebut, terdapat beberapa mahasiswa menyurahkan aspirasinya untuk menolak undang-undang yang baru ditetapkan oleh DPR karena dianggap tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Yang kelima, keadilan sosial. Keadilan sosial yang saya ambil adalah keadilan yang memandang kasta, di mana sebagai contoh adalah Arga Putra dan kawan-kawan. Dalam kasus tersebut, Arga Putra dan kawan-kawan adalah salah satu kasus salah tangkap. Namun setelah terungkap, kasus tersebut tidak ingin ditindaklanjuti karena sudah dianggap kadaluarsa. Dari video-video tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa masih banyak di luar sana beberapa warga yang melakukan sikap yang menyeleweng dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang cinta akan tanah air, seharusnya kita menjadikan ini sebagai sumber pelajaran untuk terus menjaga persatuan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.